Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati pemateri kita pada sore hari ini yaitu Ustadz Ainul Yakin, MAG, dan juga seluruh peserta yang sudah berkenan hadir pada kajian kali ini. Semoga kelas ini bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan dan tentunya dapat membuahkan ilmu yang nafi'an. Sebelum kita memulai bahasan materi kita yang bertemakan tahrij melalui pengamatan terhadap keadaan hadis, baik segi matan ataupun sanad, saya akan membacakan tawasul terlebih dahulu sebagai wasilah untuk mendapatkan keberkahan ilmu dan dari para mualif kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Natawassalu ilaika ya Allah bil amali nasfariha wa bin nabil a'zam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi azwaji wa dzurriyyatihi jami'a abdaika wa rasulika wa khususan bi asyratil mubasysyirin bil jannah wa bi jami'i ashabi rasulika ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa bil mujahidin fi sabilillah wa bi jami'i awliyaika wa sholihin ibadika بأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبي عيسى محمد بن إسحاق الترمذي وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني وسائر العلماء المحدثين من مشارق الأرض ومغاربها أجمعين اللهم انفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفحتهم في الدين والدنيا والآخرة واختم لنا بحسن الختام ودين الإسلام والإيمان الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baik, untuk mengefisiensi waktu ya, em, eh, kita langsung persilahkan saja kepada Ustadz Ainul Yakin untuk menjelaskan materi lanjutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kak Maisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah kita ada di pertemuan terakhir Akhuya Abuya Ahbab dari kelas ilmu takrid ya, yang diselenggarakan oleh Afkar Academy. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan terakhir. Mudah-mudahan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini masih ada Ustadz Hussein Ansar, Ustadz Muhammad Tabrani, Ustadz Bahtiar, dan yang lain-lain. Alhamdulillah masih pada setia di dalam kelas kita. Kita akan melanjutkan eh, kelas ilmu takrid kita. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik. Oke. Nah, di pembahasan Mahmud Tahan At-Tariq Al-Khomisah atau cara yang terakhir, yang kelima, yang ditawarkan oleh Mahmud Tohan untuk mencari letak suatu hadis di dalam sumber primer hadis adalah at-takhriju an tariqin nadari fi halil hadisi matnan wa sanadan, yaitu takhrij melalui halul hadis. Dia bisa diartikan keadaan, kondisi, ya, atau kalau saya di sini saya artikan sebagai status hadis baik secara sanad maupun matan. Baik, kita lanjutkan. Al-maqsudu bihadihi tariqati. Ya, maksud dari metode ini, langkah ini apa sih maksud dari yang kelima ini?
ay im'anu nadhari fi ahwalil hadisi wa sifatihi allati takunu fi matni dzalikal hadisi aw sanadihi. Bisa kami bacakan terjemahnya. Di sini kita artikan im'anun nadhar ya. Di sini berarti memperhatikan atau bisa kita artikan penelaahan yang secara seksama, secara mendalam fi ahwalil hadisi wa sifatihi mengenai hal ihwal berkenaan dengan hadis dan sifat-sifatnya ya. Di sini ada dua diksi ahwal dan sifat ya. Allati takunu fi matni dzalikal hadis ya, yang terdapat dalam matan hadis atau ada di sanad hadis. Nah, tadi ada diksi ahwalul hadisi wa sifatihi. Nah, ini eh, setidaknya ada tokoh-tokoh yang menyamakan antara ahwal dan sifat hadis. Maksud dari diksi ini. Kalau Mahmud Tohan tadi di awal menggunakan diksi halul hadis, ya, itu bisa jadi maknanya itu sama. Antara hal dengan sifat itu sama. Ya. Jadi ada yang menyamakan, ada yang membedakan. Begitu juga di dalam kitab Al-Arij, ya, fi usulit takrid, diksi yang digunakan pun ya bitoriqati an-nadhar fi apa namanya sifatin zahiratin fil hadis ya. Jadi diksinya bukan lagi halul hadis tapi sifat zahirah, sifat zahirah. Tapi ada juga yang membedakan antara ahwal dan sifat di sini. Nah, kalau ahwal nanti berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya eh, bagian dalam lah, bagian dalam. Kalau sifat itu nanti yang berkaitan dengan yang bagian permukaan, bagian luar, ya. Bentuk, pola, susunan, nah itu sifat masuknya. Misalnya kalau ahwalus sanad umpamanya, ahwalul hadis terbagi dua, ahwalus sanad dan ahwalul matan. Misalnya ahwalus sanad. Nanti kalau di dalam misalnya ada sebuah sanad ya terdiri dari beberapa periwayat ya. Nanti dilihat misalnya di salah satu periwayat ini ada orang yang terindikasi dinilai dijarah oleh para ulama dengan kadzab ya. Ya, nanti ini maka masuknya ke dalam ahwalus sanad. Dia jadi masuk dulu ke bagian dalam, menelaah dulu terlebih dahulu ya. Makanya yang bisa digunakan nanti adalah kitab-kitab yang memuat hadis-hadis maudhu, ya, hadis-hadis palsu. Ya. Beda dengan sifat. Kalau sifat tadi permukaan, ya. Jadi kalau misalnya ada rangkaian sanad nih umpama, kita lihat ternyata di dalam sanad ini hanya ada 3 periwayat, disebutkan 3 periwayat. Ya, artinya cuma 3 ya. Maksudnya cuma 3 ini bisa kita istilahkan sulasiat. Jadi sanadnya cuma ada 3 orang. Maka bisa kita gunakan adalah kitab-kitab yang memuat hadis-hadis sulasiat ya. Misalnya sulasiat Al-Bukhari, sulasiat Muslim dan seterusnya. Atau misalnya di dalam hadis ini hadisnya disandarkan eh, pada sahabat ya. Atau hadisnya disandarkan kepada Allah, misalnya hadis qudsi ya. Maka ini masuk juga ke dalam ranah sifat, sifatnya yang permukaan tadi. Kalau di setiap kita lihat, oh ternyata di dalam sanatnya disandarkannya sampai kepada Allah. Oh, berarti hadis qudsi. Maka kitab yang kita bisa gunakan adalah kitab-kitab yang memuat hadis-hadis qudsi. Nah, itu sekilas perbedaan antara ahwalul hadis wa sifatihi. Ya. Kalau ahwal berkaitan yang dalamnya, kalau sifat nanti bagian permukaannya. Ya. Kemudian kita teruskan. Thummal bahthu an makhraji dzalikal hadisi an tariqi ma'rifati tilkal halati aw sifati fil musannafati allati afradat li jam'il ahadisi allati fiha tilka sifah fil matni aw sanadi ya. Kemudian mencari tempat keluarnya hadis ya. Maksudnya adalah makhraj itu berarti rijalul hadis ya, yang mereka mengeluarkan hadis eh, dengan cara mengetahui keadaan atau sifat yang ada pada kitab-kitab hadis yang secara khusus menghimpun hadis-hadis yang mengandung sifat tersebut, baik dalam matan ataupun sanad ya tadi ya. Jadi kalau jadi kalau misalnya kita lihat secara sekilas hadisnya disandarkan kepada sahabat, jadi kita bisa saja melihat
Jadi nanti tinggal kita melihat pada kitab-kitab yang berisi kumpulan hadis-hadis yang disandarkan pada sahabat. Kalau misalnya nanti eh, kita lihat di dalam sanadnya itu ternyata ada periwayat yang mursal ya. Jadi menghilangkan sahabat. Jadi dari tabiin, mursal sahabi maksudnya dari tabiin langsung kepada Nabi, kepada Rasulullah. Nah, ini bisa kita melihat merujuk kepada kitab-kitab yang memuat hadis-hadis mursal. Nah, ini yang maksud dengan istilah tersebut. Kita teruskan. Nah, eh, terkait dengan metode ini, dengan status hadis, ya, takrid melalui status hadis, Ahmad Tohan membaginya menjadi tiga. Ada tiga komponen yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melihat melalui sanad, matan, dan juga sanad dan matan sekaligus ya. Kita bedah satu persatu nih telaah sanad hadisnya ya. Idza kana fi sanadi latifatun min lataifil isnadi mislu ya. Ini sebenarnya ada kalimat lagi, cuman terlalu panjang kami ringkas langsung kepada pembahasan au yakunul isnadu mursalan. Ya. Fa yusta'anu bi kutubil marasil allati jama'at katsiran minha ya. Jika di dalam sanad terdapat satu keunikan dari beberapa keunikan sanad seperti misalnya di dalam sanad itu terindikasi ada kemursalan. Ya, maka kita bisa merujuk pada kitab-kitab yang memuat hadis-hadis mursal. Seperti kitab Al-Marasil li Abi Daud As-Sijistani wa huwa murattabun alal abwab. Ya, yang disusun berdasarkan bab-bab. Nah, itu. Jadi kalau misalnya di dalam hadisnya terlihat atau kita bisa mendeteksi ini, maka kitab yang bisa kita gunakan adalah kitab-kitab yang pertama dulu, yang kalau misalnya ada sanadnya, kita deteksi dulu sanadnya. Ya. Nah, tentu ini jauh lebih berat dari apa yang kita lakukan kemarin ya, yang berdasarkan tema hadis, ya, tema hadis. Oke. Kemudian ini telaah matan hadisnya. Ya. Idza zaharat alamatil hadisi amaratul wad'i, apabila nampak di matan hadis itu tanda-tanda kepalsuan, misalnya ini kajiannya terhadap hadis-hadis ya, matan hadis, misalnya di dalam hadisnya tidak disebutkan sanadnya langsung kepada matan, maka kita bisa mendeteksinya melalui eh, matannya, menganalisanya, memperhati atau menelaahnya dari segi matannya. Wadhalika imma li rokakati al-fadhi. Ini rokakah ya, bukan rokalah. Kalau di ulumul hadis, redaksinya rokakati al-fadhihi wal ma'ani. Au fasadi ma'nahu, au mukhalafatihi li sarihil Qur'an. Ya, jadi, jika tampak pada matan hadis tanda-tanda kepalsuan seperti karena adanya kelemahan gaya bahasanya, lafaznya, atau rusaknya maknanya, atau bertentangan dengan nas sharih Al-Quran, atau sunnah al-mutawatirah, ada sunnah yang masyhur, yang sabit, yang sahih, nah itu. Maka itu udah indikasi hadisnya palsu. Maka kita bisa melihat pada kitab-kitab yang memuat hadis-hadis palsu. Seperti itu. Nah, itu. Ini berkaitan dengan status hadis. Nah, ini kitab-kitab al-maudu'at ada yang disusun berdasarkan huruf hijaiyah, al-masnu' fi ma'rifatil hadis al-maudu' wa huwa al-musamma al-maudu'at as-sughra. Kemudian dari berdasarkan susunan bab-bab, tanzihus syariah al-marfu'ah anil ahadis syani'atil maudu'ah. Ya, Paman nih kita ambil contoh teman-teman. Saya ambil satu ibarah, satu ungkapan dari sebuah kitab fikih yang populer di kalangan pesantren, yaitu I'anatul Thalibin. Di bagian muqaddimah, Syekh Bakri Ad-Dimyati memberikan ungkapan seperti ini. Qala ba'duhum walau lam yakun li huduri majlisil ilmi manfa'atun siwan nadari ila wajhil alimi lakana alwajibu alal akili an yarghiba fihi. Berkata sebagian ulama, kalaulah tidak ada manfaat menghadiri ilmu kecuali memandang kepada wajah seorang ulama,
maka sudah semestinya bagi seorang yang berakal untuk cinta terhadap ulama. Fakaifa waqad aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ulama'a maqama nafsih. Maka bagaimana bisa padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memposisikan ulama itu di posisi setara dengan Nabi. Nah, ini. Faqala man zara aliman faka'anna mazarani. Wa man safaha aliman faka'anna masafahani. Wa man jalasa aliman faka'anna majalasani. Wa man jalasani fid dunya ajlasahullahu ta'ala ma'i yaumal qiyamati fil jannah. Nah, man zara aliman barang siapa yang mengunjungi ulama ya, maka seolah-olah dia itu mengunjungi aku, mengunjungi Nabi maksudnya. Wa man safaha dan barang siapa yang berjabat tangan dengan ulama seolah-olah dia berjabat tangan kepada aku bukan ya ini menjala sa'aliman faka'anna majalasani. Nah ini kalau kita lihat bahwa Syekh Bakri Ad-Dimyati Syekh Bakri Ad-Dimyati tidak menyebut sanadnya pertama, yang kedua dia tidak menyebut muqorridnya misalnya Imam Bukhari, Muslim dan seterusnya. Nah, maka yang bisa kita telaah, yang bisa kita eh, kaji itu adalah matanya saja. Maka kalau kita lihat di sini manzaro aliman faka'anna mazaroni. Nah, maka kita harus bisa mendeteksi dulu dari segi matannya. Nah, secara sekilas mungkin kita baca ini tidak ada permasalahan. Mungkin maknanya sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Misalnya ada hadis al ulama warathatul anbiya ya. Wal anbiya ulam yurithud dinar wa dirhama ya. Walakin yurithul ilma. Kan kata hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud itu kan al ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, dan para nabi itu tidak mewarisi dirham dinar tetapi mewarisi ilmu. Nah, ini kesannya kan mirip ya, sesuai sejalan dengan eh, apa namanya? dengan hadis lain. Dengan hadis yang ini sesuai dengan hadis yang lain. Tapi kalau kita perhatikan telaah secara serius mendalam, maka kita akan temui bahwa sebenarnya redaksi ini tuh eh, gulu, ya, terkesan gulu, terkesan berlebihan, ya. Ya, manzaro aliman faka'anna manzaroni, ya. Terkesan berlebihan. Misalnya di sini barang siapa yang seolah-olah posisi ulama itu sejajar dengan posisi Nabi, ya. Fakaan nama itu bentuknya kan tasbih, penyerupaan, ya. Misalnya kalau tasbih, penyerupaan, perumpamaan itu mengarahnya nanti pada motivasi, ya motivasi. Maka hadis-hadis semacam ini tuh lebih banyak ditemui di tema-tema adab, akhlak, tasawuf, ya, fadhilul amal dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya sifat salah satu tandanya gulu, gulu itu udah salah satu, kalau misalnya redaksi hadis itu sudah gulu, itu udah indikasi kalau hadis tersebut lemah, bahkan maudhu, ya. Kalau misalnya di hadis tadi yang misalnya al ulama warasatul anbiya itu kan hadisnya sangat sederhana sekali, ya. Hadisnya sangat diksinya sangat sederhana. Itu redaksi yang memang disabdakan oleh Nabi. Tapi kalau misalnya hadis-hadis yang bermasalah, justru redaksi-redaksinya itu ya berlebihan, ya lebay dan lain sebagainya. Manzaro aliman faka'anna mazaro, nah itu tindik eh, hadis lemah. Misalnya kalau hadis lemah kan salah satu cirinya itu kan adalah wa'dun azim ala amrin shagir. Dia misalnya ada sebuah pahala besar terhadap suatu pekerjaan ibadah yang kecil. Misalnya ada sebuah hadis palsu, man sholat duha, ya, man sholat duha rok'atan a'tahullahu thawab sab'ina nabiyan. Barang siapa yang sholat duha satu rakaat, maka Allah akan memberinya dia pahala 70 orang nabi. Itu sebenarnya kerjaannya sederhana sekali, kecil, ya, tapi pahalanya begitu besar. Ini salah satu ciri-ciri dari hadis-hadis palsu. Ya, salah satu diantaranya ciri-ciri hadis palsu adalah gulu tadi. Oke, nah oke. Ini seperti itu. Nah, maka kita bisa, setelah kita bisa mendeteksi secara mendalam, serius terhadap alur hadisnya, ya,
maka kita sudah bisa menebak, oh hadis ini bisa kita cari nanti di kitab-kitab yang memuat hadis-hadis dhaif ataupun hadis-hadis maudhu. Yang umpama kita buka sajalah hadis maudhu ya, kita anggap hadis ini maudhu, dhaif ya atau palsu. Jadi terus kemudian apa? Langkah berikutnya setelah kita mendeteksi bahwa hadis ini terindikasi palsu adalah kita melihat entah dari lafaz hadisnya ya. Kalau kita misalnya dari huruf hijaiyah, kita akan mencari dari huruf man atau mencari buku-buku hadis maudhu yang memuat yang disusun berdasarkan huruf hijaiyah. Kalau misalnya kita mau melihatnya berdasarkan bab-bab, kita deteksi dulu nih hadis ini kira-kira temanya kemana. Nah, kalau kita lihat manzaro aliman ini berkaitan dengan ulama, alim berarti ilmu. Nah, tentang ilmu, maka kita bisa membuka kitab-kitab yang memuat hadis maudhu bertemakan ilmu. Ya, ini kami sudah download kitab Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah Anil Akhbar Syani'atil Maudu'ah. Ini kumpulan hadis-hadis maudhu, tapi disusun berdasarkan tema. Nah, kita bisa kita bisa cari di Fihris atau daftar isi. Nah, di sini ada Kitabut Tauhid, Kitabul Iman, Kitabul Mubtada, Kitabul Anbiya wal Qudama, Kitabul Ilim, dan seterusnya. Nah, di sini ada Kitabul Ilim, maka kita bisa, tadi karena tadi berkaitan dengan ilmu, kita bisa cari saja di Kitabul Ilmi 251, di halaman 251, 251 ini 243, terus kita scroll, banyak kan, dan seterusnya ya. Oke, nah nanti setelah kita melihat Kitabul Ilmi, nanti kita baca secara keseluruhan di Kitabul Ilmi tadi. Sampai ketemu nanti pada umpamanya sini. Ya. Di sini ada hadis nanti disampaikan dikemukakan oleh penulis. Manzaro aliman faka manzaroni wa man sofaha aliman faka man sofahani wa man jalasa aliman faka man jalasani wa man jalasani fi dari dunia ajlasahullahu ma'i ghadan fil jannati. Ya. Nah, hadis Anasin fi qissati bayyinatil kadib. Nah, dan juga sama di bawah-bawahnya juga berkaitan juga. Sini juga ada hadis manzarul ulama faka'anna mazaroni wa musafahal ulama faka'anna musafahani. Nah, hadis ini terindikasi hadis sebagai hadis maudhu ya. Sini keterangannya, lalu di mana letak posisi hadisnya, ada di kitab apa? Nah, di sini diberikan kode oleh penulis kitab ini. Nah, kitab Tanzihus Syariah. Nun Jim Alif ya. Najah. Nah, ini sebenarnya adalah simbol. Kalau kita lihat di Muqaddimah, ini adalah Ibnu Najjar. Dia punya buku namanya Zail Tarikh Baghdad. Ya. Jadi hadis ini ada di Zail Tarikh Baghdad ya. Zail itu artinya tambahan. Nah, tambahan yang ada di Tarikh Baghdad. Kemudian juga di sini kodenya Mimya. Ya. Kemudian ada di sini kodenya Nun Ain ya. Abu Nuaim. Abu Nuaim punya kitab Hilyatul Aulia ya. Jadi hadis ini nanti ada di kitab Hilyatul Aulianya karya Abu Nuaim. Jadi hadis ini terindikasi sebagai hadis maudhu. Jadi kita sudah bisa menemukan posisi hadis. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya kan mungkin rekomendasinya kitabnya masih terbatas sekali tuh. Jadi kalau apa misalnya berdasarkan tema kemarin kan hanya kitabnya cuma terbatas sampai 12 kitab ya. Riwayat Ibnu Najjar juga belum tentu disebutkan di sana. Jadi, nah, kita melalui kitab-kitab lain bisa kita gunakan. Apalagi kalau kita sudah misalnya terbiasa dengan hadis-hadis Nabi, kita bisa mendeteksi, bisa mengira-ngira, oh hadis ini benar dari Nabi apa enggak ya. Makanya ulama hadis tuh sebenarnya kalau kata asatis di Darussunnah ya, bahwa ahli hadis zaman dulu tuh sudah sangat apa ya, misalnya ahli, sangat-sangat ahli, jadi tahu betul bagaimana omongannya Nabi dengan omongan Nabi itu bakal ketahuan dengan sangat jelas ya. Karena saking intensnya dengan hadis-hadis ya, jadi dia sudah paham ini kira-kira bukan dari Nabi, ini kira-kira dari Nabi. Seperti itu. Sudah kenal betul gaya bahasa Nabi itu seperti apa. Baik teman-teman,
Mungkin itu yang berkaitan dengan tahrid melalui halul halul hadis ya, berkaitan dengan status hadis. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan kami kembalikan dulu kepada Kak Mais. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasan materinya. Kemudian sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab ya. Mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya, bisa via chatroom ataupun bisa langsung open mic ya. Baik itu terkait materi di pertemuan sebelumnya ataupun yang hari ini. Assalamualaikum Kiai. Izin bertanya. Belum kedengaran Mbak suaranya. Kedengeran? Ya, Oh iya. silakan. Baik, terima kasih Mbak Maisi. Saya langsung saja bertanya kepada Ustadz. Ini terkait dengan eh, apa namanya indikator-indikator untuk mengetahui secara langsung hadis itu yang terindikasi dia doib atau mungkin mursal. Kalau saya misalkan sebagai pemula untuk mengetahui bahwa hadis ini doib atau bukan, kan berbeda. Misalkan kalau hadis-hadis yang masyhur yang biasa disampaikan oleh para ustaz atau ustaz kita, kita bisa mengetahui bahwa ini adalah hadis sahih atau hadis doib dan seterusnya. Nah, semisal saya kalau sebagai pemula untuk melacak bahwa hadis ini terindikasi do'if, nah itu apakah ada cara lain selain daripada kita melacak sanad-sanadnya itu, mengetahui secara langsung bahwa itu do'if atau bagaimana Ustadz? Itu yang pertama. Masih bisa? Tapi sebelumnya apa sudah dipahami Ustadz pertanyaan saya? Iya, baik. Yang kedua Ustadz, ini terkait dengan untuk kemudahan dalam melacak hadis itu. Juga pernah saya sedikit belajar tentang cara mengetahui sanad untuk melacak bahwa hadis ini apakah perawinya atau sanad-sanadnya ini terindikasi sebagai misalnya mau pendusta atau misalkan hal-hal yang dikaitkan dengan perawi yang dikategorikan sebagai orang yang terindikasi lemah dalam periwayatannya. Nah, untuk melacak menurut menurut Ustadz kira-kira untuk lebih mudahnya melacak sanad-sanadnya itu, yang mana lebih mudah kita melacak sanadnya itu dari rawi al-a'la'nya atau dari mukharrijnya Ustadz, untuk lebih mengetahui secara sistematis bahwa antara guru dan murid ini ada sesuatu yang keliru atau mungkin ada ketersambungan antara guru dengan murid begitu Ustadz. Terima kasih. Terima kasih, Ahwia Abdul Haris. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Mungkin ada peserta lain yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Oke, saya Baik, Ahwia Bahtiar dipersilahkan. Oke. Ini eh, ada 5 metode dan kebetulan juga saya pernah belajar dulu di pondok tahrij menggunakan kitab Tuhfatul Asyraf bi Ma'rifatil Atraf itu. Cuman setelah saya buka-buka yang ada di kitab mukarrar di daurah ini, itu masih Tat. Masih bingung saya bagaimana mengaplikasikan kitab Tuhfa ini, Tuhfatul Asyraf ini. Karena banyak simbol-simbol di sana, Tat. Mungkin bisa dipaparkan kepada kami supaya bisa kembali ingat penjelasan guru kami dulu ketika di pondok, Tat. Oke, itu, Tat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin karena di sini sudah totalnya ada 3 pertanyaan ya, Ustadz. Apa perlu saya ulang pertanyaannya atau langsung dijawab saja, Ustadz?
Apakah suara saya terdengar, Ustadz Ainul? Ya, terdengar Kak. Saya lagi nyari PPT terkait pertanyaan ketiga tadi. Sebentar Kak. Baik. Atau sambil menunggu ya, mungkin, oh ini, ada yang ingin, ada yang mengangkat tangan. Ya, dipersilahkan. Eh, Bab dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ini sih agak melenceng bukan tentang tahrij hadis, cuma tadi kan sempat menyinggung ada hadis tentang menuntut ilmu ya. Terus saya tuh mau tanya tentang hadis yang sangat familiar di sekolah-sekolah atau madrasah itu kan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah itu tuh sebenarnya tuh ada kaitannya apa? Kok Nabi Muhammad bisa menyinggung Cina begitu? Apakah ada seperti alasan tertentu atau itu hanya sebatas karena jauh begitu dari negeri Arab begitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz dipersilahkan. Oke. Terkait pertanyaan pertama tadi ya, cara mendeteksi hadis yang dhaif. Ini biasanya ini tentu eh, memang langkah yang eh, maksud kami begini bahwa di metode keempat yang kemarin kita pernah bahas ya terkait masalah tema itu kan Mahmud Tohan sudah memposisikan bahwa tema pencarian hadis berdasarkan tema itu sudah satu tingkat di atas tiga pertama ya, tiga yang pertama. Tentu di bahasan yang kelima ini eh, apa namanya lebih tinggi lagi derajatnya dari takrid yang sebelum-sebelumnya. Karena memotohan yang ditawarkan ini bukan sekedar untuk orang-orang awam. Cara bagaimana kita deteksi, bagaimana kita mendeteksi yang yang sekiranya lemah ya. Eh, Tentu kita ini apa melihat dulu, melihat misalnya kalau kita ingin mengkaji berdasarkan itis sanad atau inqita'us sanad ya. Kalau misalnya umumnya jarak antara Rasulullah dengan Imam Al-Bukhari misalnya, itu kan lima, umumnya itu kan lima. Ya, itu umumnya lima. Nah, ternyata misalnya di dalam sanad hanya terdapat Imam Bukhari menyebut langsung pada waqala Malikun ya. Waqala Malikun an Urwah bin Zubair misalnya an Zuhri wa Urwah bin Zubair apa Zuhri an apa namanya an Urwah bin Zubair ya. Jadi kan sanadnya itu kan waqala Malikun an Zuhri an Urwah bin Zubair an Rasulullah SAW. Nah itu kan sanadnya hanya empat. Nah, ini udah terindikasi hadisnya terputus. Ini secara sederhana sebenarnya Kak. Ya, jadi bisa kita deteksi kalau hadis ini terputus ya. Tapi meskipun begitu, ini sebenarnya apa namanya langkah yang sebenarnya rumit ya. Kalau misalnya nggak ada di kitab hadis umpama, misalnya ada di kitab-kitab fikih. Jadi bisa jadi langkah pertama yang kita lakukan itu adalah mengkaji sanadnya dulu, mengkaji sanad, baru setelah itu baru kita setelah mengkaji sanad menemukan kualitas hadisnya ya, itu baru kita bisa menemukan posisi 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 apa namanya posisi hadisnya ya. Umpama misalnya kalau di eh, kenapa misalnya banyak Imam Al-Iraqi, Al-Albani dan sebagainya itu seringkali menggunakan diksi hukum hadis itu la aslalahu. Nah, itu tentu dia setelah melakukan pencarian dulu. Entah dia melakukan pencarian atau ya mencari la apa namanya la aslalahu ini bisa bermakna
la sanada lahu, ya, tidak punya sanad, atau dia tidak laisa lahu fi kutub al hadisiyah, tidak ada di kitab-kitab hadis. Nah, ya, tidak ada di kitab-kitab hadis. Nah, bisa jadi kesimpulan la aslalahu itu ulama menemukan sanatnya, ya, berkualitas, umpama misalnya berkualitas hasan ataupun dhaif, tapi ternyata tidak dimuat di dalam istilahnya kitab-kitab hadis, ya. Karena banyak sekali hadis-hadis nanti yang memang populer, ya, di kalangan orang, tapi apa namanya, tidak dimuat dalam kitab-kitab hadis, ya. Seperti hadis an-nadhafatu minal iman dan sebagainya. Nah, eh, jadi yang ingin saya katakan bahwa cara untuk mendeteksi hadis itu lemah atau tidak, tentu itu langkahnya memang rumit, ya. Jadi memang ini standarnya adalah bukan standar di kalangan awam, ya. Standarnya bukan standar awam. Jadi kalau kita menemukan hadis misalnya yang terdapat di dalamnya sanad, ya, kemudian tidak disebutkan mukhoridnya siapa, maka ya kita harus melakukan penelitian dulu sanadnya. Kita misalnya kesulitan menemukan mukhoridnya siapa, ya. Kita melakukan dulu penelitiannya sanadnya. Apakah di dalam sanadnya itu dari segi pertemuan guru murid dia ketemu atau tidak? Apakah dari segi kualitas periwayatnya sikoh atau tidak, dan seterusnya, sampai pada kesimpulan, oh ternyata ini hadisnya sahih. Kalau sahih, bisa langsung kita lihat ke kitab-kitab hadis yang memuat hadis-hadis sahih. Ya, kalau misalnya dhaif atau maudhu, kita langsung merujuk. Nah, jadi memang letaknya di situ. Jadi bisa jadi penelitian hadis itu, pembedahan terhadap hadis itu dimulai dari takhrij, ya. Bisa jadi tidak dimulai dari takhrij dulu, tapi dari kajian sanad dulu, berangkat dari kajian sanad, ya. Baru kita memulai takhrijnya. Itu, ya. Itu bisa jadi. Misalnya atau begini, Ibnu Hajar al Asqalani juga pernah menakrid hadis-hadis yang ada, hadis-hadis mu'dhal yang ada di Sahih Bukhari, kan beliau mentakrid itu hadis-hadis mu'dhal, ya. Jadi beliau kan pertama melihat dulu hadis-hadis mu'dhal yang disampaikan Bukhari, misalnya kan yang biasanya yang disebutkan setelah judul bab kan, itu kan misalnya langsung ke kakek gurunya, atau langsung ke tabiin, atau langsung ke sahabat, ya kan, kadang lompat jauh dari gurunya Imam Bukhari dan seterusnya. Nah, itu kan Ibnu Hajar pasti mendeteksi dulu, mendeteksi apa namanya, berkaitan dengan sanadnya. Baru 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 beliau kemudian berkesimpulan hadis ini munqati atau hadis ini mu'dhal, ya. Hadis ini mu'dhal, tidak memiliki sanad. Mu'dhal kan bisa berarti lah sanad adalah mu'dhal, nanti itu punya punya arti tidak punya sanad, ya. Nah, jadi beliau, kalau paling sederhana langkahnya seperti itu. Jadi kalau yang dilakukan oleh Ibnu Hajar, menghitung jumlah guru. Jadi kalau misalnya jumlah periwayat, kalau periwayatnya misalnya kurang dari 5, beliau mencurigai kalau ini bisa jadi ada indikasi keterputusan, ya. Bisa jadi munqati atau hadisnya mu'dhal, ya. Mu'dhal atau mu'allak, ya, bahasanya tuh hadis mu'allak, ya. Mu'allak di Sahih Bukhari, mu'dhal di dalam Sahih Bukhari itu. Ya. Nah, itu tadi, ya. Jadi kuncinya adalah kita melakukan penelitian sanad, ya. Jadi emang rumit untuk takrid yang kelima ini. Jadi kita harus melakukan penelitian sanad, baru nanti bisa menentukan status hadisnya. Apakah dia hadis yang terkategori sebagai hadis yang dhaif, lalu nanti kita baru membuka-buka hadis-hadis yang memuat hadis-hadis dhaif. Kemudian, atau misalnya kalau dia sahih, kita bisa buka kitab-kitab yang memuat hadis-hadis sahih. Mungkin barangkali itu, ya. Jadi intinya adalah, sekali lagi, intinya adalah ini langkah yang halul hadis ini adalah langkah yang paling rumit dari takrid, ya. Karena penelitinya harus sudah melakukan kajian sanad terlebih dahulu. Oke, itu mungkin itu Kak yang pertama. Yang kedua apa tadi, saya lupa lagi. Eh, Pertanyaan kedua dari penanya yang sama ya, Ustaz, atau Ya boleh Kak. itu cara mudah mengetahui kredibilitas perawi
Ya, ini dari Ahwiya Abdul Haris. Cara mudah mengetahui kredibilitas perawi, khususnya Ya, untuk pemula, Ustaz. kalau kredibilitas sebenarnya yang paling ini ya sudah di kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Biasanya kalau misalnya kredibilitas kan kalau misalnya di kitab-kitab yang cukup besar kayak Tahdzibut Tahdzib, Tahdzibut Tahdzib ya, Tahdzibut Tahdzib Ibnu Hajar atau Tahdzibul Kamal Al-Mizzi dan seterusnya, itu kan besar-besar dan masih memuat eh, istilahnya kadang ta'arud bainal jarhi wa ta'dil ya, antara pertentangan antara ada yang menjarah, ada yang mentakdil. Nah, biasanya yang paling memudahkan, yang paling enak itu adalah kitab-kitab yang memang sudah bentuknya kesimpulan, ya. Bentuknya sudah kesimpulan dari perdebatan atau penilaian-penilaian para ulama. Nah, kredibilitas itu bisa kita lihat dari Taqribut Tahdzib. Misalnya kan kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani punya kitab Tahdzibul Kamal, Tahdzibut Tahdzib, ya. Itu kan masih isinya nanti masih ada yang ulama yang mensikohkan, mensodukkan, ya. Itu kan derajatnya kan beda-beda ya. Tentu kita akan kesulitan untuk memberikan kesimpulan. Nah, bagaimana untuk menyimpulkan periwayat ini kredibilitasnya seperti apa? Maka kita bisa mengambil kesimpulan atau merujuk pada kesimpulannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena beliau dianggap sebagai mu'tadilin, ya, orang-orang yang memang eh, apa namanya, eh, mutawasid, atau orang-orang yang apa ya tawasid itu ya, orang-orang yang pertengahan lah, ya, pertengahan, atau tidak terlalu mutasyadid, tidak terlalu keras, tidak terlalu mutasahil, tidak terlalu memudahkan. Dia memang berdasarkan data-data yang ilmiah, ya, tidak terpengaruh misalnya tidak, penilaiannya tidak terlalu keras ya. Jadi mu'tadilin bisa kita merujuk pada penilaiannya Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kitab Taqribut Tahdzib ya, yaitu itu berkenaan dengan penilaian atau kredibilitas seorang periwayat. Oke, Kak. Baik, dari jawaban yang sudah dipaparkan oleh Ustadz, apakah dari Ahwiya Abdul Haris ada tanggapan? Izin saya tambahkan dikit, Mbak. Ya, silakan. Mungkin juga yang saya ingin maksudkan di sini adalah kalau misalnya menurut Kiai Ainul Yakin dalam meneliti sanad itu, apa kita baiknya mulai dari rawil al-a'la atau dari mukharrisnya untuk melacak sanad-sanad itu? Mudahnya dari mana begitu, Ustaz? Terima kasih. Nah, berkaitan dengan apa namanya, eh, mana dulu sih yang akan kita teliti? Sebenarnya dia ada di bahasan lanjutan dari Mahmud At-Tahan ya. Ini saya share screen mungkin biar kita sama-sama melihat bagaimana Mahmud Tahan membedah, apakah dimulai dari Ar-Rawil A'la atau dari As-Sanad apa, atau dari Ar-Rawi Al-Akhir. Sudut takrib tuh dari satu sanid. Nah, kita buka daftar isinya. Nah, ada daftar isinya. Kita scroll paling bawah kan bahasan tentang Dirasatul Asanid. Ikhwadil Bahbus fi Tisal Sanad, atau nah 190 kita buka bagaimana beliau adalah dan tobat. Misal Dirasatul Asanid amalian secara praktek ya. Nah, di sini beliau yang pertama kali beliau teliti itu adalah Syekhul Mukharrij ya, dari Syekh Mukharrij. Nah, sini beliau Ismail bin Mas'ud. Nah, beliau baru apa namanya? Beliau pertama kali yang beliau bahas adalah dari guru dari Mukharrij ya. Kalau di sini kan sanadnya Ismail bin Mas'ud, Khalid bin Harith, Husain Al-Muallim, Amr bin Shu'aib, Abdullah bin Amr bin As ya. Nah, ini yang ada di Sunan Nasa'i. Jadi memang nah kemudian pembahasan tentang adalah turwat wa dhabtihim Ismail bin Mas'ud. Nah, bagaimana penilaian di dalam Taqribut Tahdhibnya Ibnu Hajar, fil Kasyifnya Ibnu Katsir ya, Thiqah, qala Abu Hatim Soduk, nah, Khalid bin Harith. Nah, itu
Jadi urutannya itu kalau yang dipakai oleh Mahmud Tohan, yang diajarkan oleh Mahmud Tohan dalam kitabnya ini, dimulai dari Syekhul Mukharrij, baru nanti sampai kepada tingkatan sahabat Nabi. Nah, itu. Oke. Ya, bagaimana Ahwia Abdul Haris? Ada Baik, tanggapan lain? baik, terima kasih. Oh ya, beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Ustadz, dari Ahwia Bahtiar. Ini sebenarnya saya tadi kurang mendengar dengan baik ya. Ini terkait tanda-tanda apa ya? Saya kurang mendengar Ustadz. Mungkin Ustadz tadi mendengar secara lengkap, atau mungkin kita bisa Boleh, mempersilahkan Ahwia Bahtiar untuk mengulang pertanyaannya ya. boleh. Saya juga Sebelumnya tidak mohon mencatat. maaf. Ini salah satu metode tahrij itu ada kan kemarin dengan sahabat ya. Dan saya buka-buka di kitabnya Syekh Mahmud Toman ini ternyata juga ada kitab Tuhfatul Asyraf. Kitab ini nggak asing ketika saya mondok dulu di kampung itu. Itu ada kitab Tuhfatul Asyraf bi Ma'rifatil Atraf. Ini salah satu populer dalam melacak hadis dengan sahabat selain daripada musnad. Cuman saya ini agak sedikit kebingungan bagaimana membaca petunjuk kitab-kitab ini. Mungkin ada arahan dari jenengan Tat. Oke. Tuhfatul Ashraf. Oke, berkaitan dengan Tuhfatul Ashraf, mungkin kita bisa buka lagi ke kitab Sulit Takhridnya Mahmud Tohan. Biar saya cari dulu ini pembahasan di kitab ini. Yang sudah dijelaskan secara detail oleh Mahmud Tohan berkenaan dengan kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf. Al-Kamal fi Asmi Rijal. Faslus. Fatul Ashraf. Ma'rifatil Atraf. Halaman 50. Oke, saya belum share screen ya. Saya share screen dulu. Sini pembahasan tentang Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf. Ini masuk ke pencarian berdasarkan sahabat ya, rawil a'la minas sahabah ya. Jadi Tuhfatul Ashraf di sini dimasukkan oleh Imam Qohan masuk ke pembahasan kitab pencarian hadis dengan melalui sahabat ya. Di sini cakupan kitabnya maudhu'uhu Dzikrul Atraf al hadis lati fi kutubus sittah wa baduha mulhaqat wa hiya muqaddimus sahih Muslim. Nah, ini jadi selain kutubus sittah memuat juga di dalamnya muqaddimus sahih Muslim al-marasil, al-ilal shaghir dan seterusnya. Kemudian ada rumus-rumus. Nah, ini rumus-rumus yang dipakai oleh uh, Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf ya. Adalah Bukhari, ta itu Bukhari secara mu'allaq
Ya. Li muslimin, muslim, dan seterusnya. Takmim, Tirmidzi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah, kemudian ini tartibuhu Alkitab mu'jamun murattabun ala tarajimi asma'i sahaba alladhina rawal hadis allati ishtamala alaihil kitab wa yabda'ul kitab bitarjamati man awwal ismihi Hamzah ma'a muhalahadatil harfi tsani minhu wa hakadha mislu tartibil kalimat fil mu'jam lidzalika nara awal musnad fi hadzal kitab wa musnad Abyad bin Hammal ya. Jadi memang atau kita mungkin kalau di sini kan eh, baterai saya habis sebentar. Jadi memang kalau ada nama-nama ada istilah atrof ini kan eh, mencurigakan nih. Ini apakah digunakan atrof itu kan biasanya kan potongan hadis ya. Jadi kadang orang eh, yang sebagaimana saya katakan kalau kemarin itu di kajian ataupun di pertemuan-pertemuan sebelumnya kadang orang terkecoh terkait masalah tufatul asrof bima ma'rifatil atrof ya. Seringkali memasukkan kitab ini sebagai kitab atrof ya. Nah, mungkin kita buka dulu di sini. Cuman saya searching dulu ya kitabnya, saya belum download kitabnya ini terkait Tuhfatul Ashraf. Tuhfatul Ashraf di Ma'rifatul Atraf. Oh, ini. Oke, saya share screen mungkin. Ini saya dapati di Syamilah Online ya, Syamilah Online. Oke, salah. Nah, ini terkait kitab Atrof. Jadi kitab Atrof ini disusun berdasarkan nama sahabat. Lalu bagaimana isi dari hadis? Misalnya eh, kita ambil Musnad Abi Bakar Ubay bin Ka'ab ya. Musnad Ubay bin Ka'ab. Ini huruf alif ya disusun berdasarkan huruf hijaiyah, tetapi disusun berdasarkan nama-nama sahabat. Ya, min Musnad Ubay bin Ka'bin Abil Mundir wa yuqalu Abu Tufail. Nah, ini Anas ibn Malik. Nah, hadis riwayat dari Anas bin Malik yang diambil dari Ubay bin Ka'ab. Hadis kunna nara hada minal Qur'an hatta nazalat al-hakumut takathur. Yakni laukana libni Adam wadin min dhahabin kho ya. Firraqaq. Berarti ini kho simbolnya tadi kalau di Muhammad adalah di Bukhari. Waqala lana Abul Walid an Hamad bin Salama an Thabitin an Anasin dzakara bihi. Hmm, ya. Nah, ini juga mahaka fi sodri mundu aslam tu illa anni qara'tu ayatan wa qara'a akhar ghairu qiraati al hadis. Sin. Sin ini tadi simbolnya apa tadi? Kita pemutahan sin itu bermakna nasai. Nah, jadi sederhananya gini teman-teman. Saya share ulang di kitab Ushul Takrib. Jadi kitab Tuhfatul Ashraf itu adalah kitab yang digunakan dalam ilmu takrib, tapi dalam ranah bukan atrof dalam arti potongannya. Kalau kemarin potongan itu kan kita coba kalau kita lihat rekomendasi-rekomendasi di sini di kitab sebentar. Nah,
Al-faslul awal. Nah, jadi ini kan at-taqrid an tariqati ma'rifatir rawil hadis minas sahabah. Jadi berdasarkan pencarian ini berdasarkan nama sahabat ya. Nama sahabat. Nah, di sini disarankan adalah kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf ya. Nah, itu. Jadi atraf itu bukan berkaitan dengan kalau kemarin kita itu ada entah disarankan di fasal athani atau athalis ini. Yang salah satunya adalah atrof ya, menyarankan kitab-kitab atrof. Nah, jadi kalau khusus pada atrof Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatul Atrof itu bukan pencarian hadis berdasarkan eh, potongan-potongan hadis tadi ya, lafzin barizah, lah bukan antorikin ma'rifati kalimatin yakilu dawronuhu alal alsina. Jadi bukan atrof itu kan meskipun secara bahasanya adanya potongan ya, potongan-potongan hadis, bukan berarti kitab ini digunakan pada ranah ini, pada ranah apa? Pada ranah potongan-potongan hadis yang bisa kita ambil. Tapi atrof itu atau tufatul asrof bima'rifatil atrof digunakan pada eh, takrid melalui Ar-Rawi al-A'la atau sahabat itu. Nah, di sini Al-Kalam ala kitab Tuhfatil Ashraf bi Ma'rifatil Atraf di halaman 50. Jadi caranya sudah seperti itu ya. Jadi kita mendeteksi dulu nama sahabatnya ya. Nah, itu. Nah, kalau di sini kan di halaman sebelumnya atraf atraf itu kan bermakna potongan ya. Maknanya al-juzu min matnihi ad-dal ala baqiyatihi ya. Potongan dari matan yang menunjukkan atas sisanya. Ya. Tapi ternyata bahwa Tufatul Ashraf itu disusunnya atau digunakannya. Jadi langkah-langkah kita adalah kalau menggunakan atrof ya meskipun di dalam ini adalah potongan-potongan matan, tapi langkah untuk menggunakan Tufatul Ashraf adalah kita melihat nama sahabatnya dulu. Nama sahabatnya dulu, baru kita melihat sahabatnya nih awal hurufnya apa. Misalnya dia namanya itu diawali huruf Hamzah, ya kita cari dengan huruf Hamzah. Misalnya dari Ubay bin Ka'ab. Kalau Ubay bin Ka'ab kita cari di huruf alif, di huruf alif ya. Kemudian kita cari Ubay bin Ka'ab, kemudian kita baca secara keseluruhan potongan hadisnya ada di mana? Ya, potongan hadisnya ada di dari saya share lagi. Misalnya potongan hadisnya ada di potongan hadisnya misalnya potongan hadisnya itu seperti apa. Nah, nanti kita cari dulu namanya dulu, misalnya dari Ubay bin Ka'ab, kemudian hadisnya kita lihat, potongan hadisnya kunna nara hadda minal Qur'an hatta nazalat al-hakumut takatsur. Nah, nanti baru diunjukkan di mana posisi hadisnya ada di kitab apa. Kok di sini ada Bukhari, Firraqaq, ya, di dalam kitab Ar-Raqaq. 10 ini saya belum tahu apakah 10 ini berarti nomor bab atau 10 ini bab ke-10 dari kitab-kitab Bukhari ya. Coba kita lihat di Sulut Takhrid masuk penomorannya. Thariqatu iradil hadis namuz. Nah, oke. Hadis ini oh, nggak disebutkan juga di sini. Mungkinan itu nomor itu adalah nomor bab ya. Nomor bab. Nah, oke. Nah, kira-kira seperti itulah alur dari kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf ya. Kita harus mendeteksi keberadaan sahabatnya dulu, baru nanti kita melihat ininya apa potongan matanya kita sesuaikan dengan hadis yang kita cari ya. Baru nanti kita melihat posisi keberadaan mukhoridnya ya. Bukhari fi Raqaq di bab ke-10 wa qala Abul Walid an Hamad an Sabitin. Kemudian di sini sin berarti Sunan Nasa'i hadis mahaka fi sadri mundu aslamtu illa anni qara'tu ayatan wa qara'a akhar wa qira'ati al hadis sin fi shalah
Berarti ada di kitab Sunan Nasai di dalam Kitabus Shalah an, an Yakub bin Ibrahim ya, dan seterusnya ini. Oke. Nah, kira-kira seperti itu berkaitan dengan Tuhfatul Ashraf. Sudah bisa dimengerti nggak ya? Baik, terima kasih Ustadz. Bagaimana Ahuya Bahtiar? Apakah ada tanggapan terkait jawabannya? Oke, makasih Sat. Mencerahkan sekali Sat. Membantu kami untuk lebih bisa melacak lagi Sat dengan metode ini. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ahbab Lulu Ustadz terkait hadis yang selama ini mungkin masyhur ya di kalangan sekolah-sekolah, yaitu utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma walau bisin. Wah, kebetulan saya juga baca itu. Ada Ya, di manakah dia? Nah, ini kita buka kitab tadi kumpulan hadis-hadis maudhu ya. tapi Kumpulan sebenarnya hadis-hadis. tadi pertanyaannya itu adalah Gimana? eh, kira-kira kenapa Rasulullah itu menyebutkan Cina? Apakah Cina ini letaknya jauh ya secara geografis jauh dari Arab atau bagaimana gitu Ustaz? Tapi kayaknya menarik sih Ustaz kalau misalnya antum juga membahas dari segi uh, Dirosa Asanidnya. Oke, kita buka dulu ya di biar kita tahu kalau misalnya nggak sekedar katanya kata orang-orang kan utlubul ilma walau bisin itu kan hadisnya palsu atau dan sebagainya. Ini kita temuin secara real nih PDF. Nah, ini kitab ini kan kitab kita balik lagi ke pembahasan Kitabul Ilmi ya, Kitabul Ilmi di kitab Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah ya. Oke, kita cari tema ilmu. Tema ilmu. Nah, kalau nggak salah saya nemuin kemarin. Masuk dalam kategori, ini dia pas sekali. Kitabul Ilmi di kitab Tanzihus Syariah. Nah, sini hadis utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Aindal berarti Ibnu Adi ada di Ibnu Adi Ain Qaf. Nah, ini kayak saya kasih tahu rumusnya ini kan di rumusnya itu ada di Muqaddimah, ada di halaman 26 di sini Aindal berarti Ibnu Adi Ain Qaf Abil Fattah Al-Azdi ya, riwayat beliau ada di kitab tersebut. Nah, jadi ini masuk dalam kategori hadis palsu. Kenapa bisa disebut hadis palsu? Wa fihi Abu Atikah Tarifu Sulaiman munkarul hadis. Qala Ibnu Hibban hadis batilun la aslalahu. Ya. Ini penilaian para ulama ya. Jadi hadis ini dinilai kan kalau munkarul hadis itu kan diriwayatkan oleh orang yang fasik gitu, orang yang fasik. Bahkan kalau misalnya munkar selain dia munkar itu eh, apa namanya bertentangan dengan riwayat yang sahih ya. Utlubul ilma walau bisin. Nah, ini walaupun ini ada juga ulama yang menganalogikan kalau ini kan kalau secara status hadis kan hukum atas secara penilaian sanad kan hadisnya maudhu ya, palsu ya hadis utlubul ilma walau bisin. Nah, tapi ada ulama yang juga mengandai-andaikan bagaimana kalau misalnya hadis ini eh, sahih misalnya. Sebenarnya dari segi apa namanya matan itu banyak yang banyak yang berandai-andai. Jadi Nabi itu kan tukang dagang ya. Jadi mana mungkin Nabi tahu misalnya negeri Cina yang jarak dari Arab itu kan jauh sekali misalnya gitu. Banyak orang yang bilang kalau seandainya hadis ini sahih, seandainya. Kalau seandainya hadis sahih, ini sebenarnya Nabi apa namanya eh, bisa jadi juga sudah mengetahui keberadaan Cina. Soalnya beliau itu pedagang ya yang di Mekah itu kan istilahnya eh, orang-orang
maksudnya Cina juga termasuk dari daerah yang ikut berdagang ke penjuru negeri juga ya, berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin bisa jadi Nabi juga mengetahui perihal keberadaan Cina. Nah, tapi ada juga orang yang mengatakan kalau Nabi itu sulit, atau ini Nabi itu kemungkinan kecilnya sulit untuk mengetahui negeri Cina ya, karena memang tradisi di beliau itu kan tidak berkaitan erat dengan Cina ya. Jadi beliau itu lebih ke Romawi ya, kemudian Persia ya, dan negeri-negeri yang Arab-Arab itulah. Paling 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 tinggi ya Romawi, Persia dan lain sebagainya. Jadi kalau beliau menyinggung kata Sin itu ada unsur kemustahilan Nabi tahu negeri Cina katanya gitu. Itu dari segi orang yang mengkritisi kalau misalnya dari segi sanadnya kan udah maudhu ya. Diperkuat lagi dengan kedaifannya itu kemustahilan Nabi tahu keberadaan negeri Cina ya. Jadi karena memang beliau eh, bergaulnya itu ya hanya Romawi, hanya Persia dan seterusnya itu. Ya, tidak bergaul pada wilayah yang mungkin jaraknya sangat jauh Cina. Nah, tapi ada orang yang bilang, oh sebenarnya Nabi juga bisa jadi tahu keberadaan negeri Cina karena beliau seorang pedagang, ya. Bisa jadi beliau banyak bercerita, banyak bertanya soal kebagusan, kehebatan negeri Cina itu. Ah, itu. Kira-kira seperti itu. Tapi secara sanad hadis ini maudhu, palsu, bukan berasal dari Nabi. Itu. Ustadz bisa nambah gak itu terkait dengan hadis ini? Gimana? Bisa saya tambahkan untuk bertanya dari hadis ini, terkait hadis ini? Oh, boleh-boleh kalau ingin memperjelas. Izin, Tad. Ini kan hadis berdasarkan penelusuran dari kitab ini bahwa hadis ini adalah hadisnya la aslah lahu batilun la aslah lah. Nah, yang saya ingin tanyakan tadi terkait dengan hadis ini kan matanya kan sudah ada, cuma dari hasil penelitian ini dikatakan bahwa apa istilahnya? Jadi kan hadis itu yang membuat lemah itu kadang dari rentetan sanadnya yang membuatnya lemah itu. Nah, apakah hadisnya ini betul ada karena adanya itu sehingga dari sanad-sanadnya yang tersusun itu justru yang membuatnya hadis itu menjadi la aslalah atau bagaimana? Dari kepalsuan itu ya. Iya, Tad. Biasanya salah satu indikasi suatu hadis dinyatakan maudhu oleh para ulama di sini, misalnya di dalam kitab Imdadul Mughis, itu adalah tanda-tandanya adalah ada mewujudil marwi inda ahlil hadis. Tidak adanya riwayat dari ahli hadis. Kok bisa ya orang-orang yang misalnya gitu, kok bisa ada hadis muncul tiba-tiba dari orang yang sholatnya nggak bener ya kan, kalau misalnya orang sudah terindikasi fasik kan sholatnya nggak bener gitu, sholat puasanya nggak bener, istilahnya banyak dosanya lah ya. Kemudian dia menyampaikan suatu hadis, sedangkan ada ulama-ulama hadis banyak gitu nggak pernah meriwayatkan itu. Nah, itu salah satu indikasi dari uh, dhaifan. Jadi memang selektifnya seperti itu. Jadi bagaimana bisa ulama ulama hadis sebanyak ini nggak ada yang meriwayatkan ya. Tiba-tiba muncul seorang tokoh yang kategorinya fasik ya, tidak benar secara keadalannya, kesolehan pribadinya tidak bagus ya, tiba-tiba memunculkan satu hadis ya. Itu sudah indikasi kalau kata ulama yang semacam itu hadis batil. Kalau batil itu kan sebenarnya arahnya kepada hadis palsu ya, batil. Walaupun batil itu nanti lebih ke arah sebab kesalahan dari si dari si periwayat ya. Kotok. Maksudnya dalam arti kan kalau misalnya hadis maudhu wadha itu hadis palsu ta'ammud ya, dia sengaja memalsukan. Kalau misalnya hadis batil itu hadis yang keliru, kesalahan dari segi periwayat ya. Bisa jadi hadisnya mungkin utlubul ilma, Nabi cuma bilang utlubul ilma.
fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, soalnya seperti itu. Tiba-tiba ada si perang riwayat nambah-nambahin utlubul ilma walau bisini. Karena ada juga tuh orang-orang yang memalsukan hadis gara-gara dia dekat dengan penguasa. Ya. Misalnya ada hadis di sini, nih ada hadis la sabaqa illa fi naslin au khuffin au hafirin au janahin. Ada seorang tokoh yang dekat dengan penguasa. Hadis sahihnya sebenarnya ada. Kata Nabi, Nabi hadis sahihnya seperti ini. Bahwa Nabi pernah bilang tidak ada perlombaan kecuali pada masalah panah atau masalah unta atau masalah kuda. Nah, kemudian karena dia dekat dengan penguasa, sedangkan penguasa ini lagi main burung, lagi main seekor burung. Dia nambah-nambahin hadis. La sabaqa illa fi nasrin au khuffin au hafirin au janahin. Dia menambahkan tadi bahwa perlombaan itu ditambah dan juga dalam permasalahan seekor burung gitu. Nah, ini jadi hadis yang palsu. Tadinya hadisnya sahih, ya. Dia nambahin satu diksi lagi untuk menyenangkan penguasa. Nah, itu itu yang jadikan hadisnya palsu. Bisa jadi kalau kutubul ilmu kan mungkin perintah Nabi terkait untuk menuntut ilmu sudah banyak ya. Cuman mungkin ada diksi sin yang banyak mendapat perdebatan para ulama soal Nabi tahu nggak sih sebenarnya masalah apa namanya masalah negeri Cina. Selain itu juga misalnya ada juga perdebatan-perdebatan misalnya Nabi eh, menyabdakan perihal berenang gitu. Nabi ada juga hadis-hadis yang merekomendasikan orang-orang untuk berenang misalnya. Nah itu juga mencurigakan. Kalau Nabi itu hidup di Mekah Madinah nggak pernah ketemu laut, nggak pernah itu ya. Ada ulama yang mempertanyakan itu soal sabda Nabi yang mengatakan Nabi merekomendasikan untuk orang entah melihat laut atau bisa berenang itu. Nah, karena Nabi hidup tidak pernah tuh ketemu laut katanya. Begitu. Oke. Baik, dari penjelasan Ustadz tadi, apakah ada tanggapan khususnya dari Ahbab dulu atau dari peserta yang lain? Iya, Ustadz. Tadi kan disebutkan kalau hadis itu bisa jadi palsu atau maudhu itu karena ditambah-tambah diksi ya. Berarti kan kalau untuk yang tolabul ilmi fardhatul ala kulli muslimin wa muslimatin itu kan sahih ya. Hanya yang palsu itu hanya yang depannya begitu atau bagaimana? Bahkan termasuk di antara tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim itu juga termasuk dari kategori apa namanya hadis matruk ya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim itu banyak jalur dari ulama eh, mendoifkan hadis atau memaudukan hadis itu. Bukan memaudukan, menganggap hadis tersebut hadis matruk ya, hadis matruk. Nah, eh, tapi ada juga penelitian terbaru dari penelitian yang masa-masa modern ini dari Ahmad Al-Ghumari. Ahmad Al-Ghumari, sini ada nggak ya? Nah, jadi Ahmad Al-Ghumari itu punya buku apa namanya mengkaji satu hadis saja terkait masalah tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Itu beliau berhasil menemukan satu jalur yang terindikasi hadisnya Hasan gitu. Hasan, ya. Hasan atau Sahih gitu saya lupa. Jadi itu kalau misalnya menurut penilaian Imam Ahmad, ulama-ulama hadis itu banyak kan karena memang dia lingkupnya ada di apa di lingkup dia doang, hadisnya yang berkembang itu tentu hadisnya palsu ya. Tapi Ahmad Al-Ghumari setelah melakukan takhrid dari seluruh jalur hadis thalabul ilmi berhasil menemukan satu jalur yang ternilai hasan. Jadi hadis hasannya itu thalabul ilmi fardhatun muslim. Jadi ternilai hasan. Walaupun sebenarnya hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim itu oleh ulama hadis banyak apa namanya banyak dinilai sebagai hadis yang matruk ya. Masuk diantaranya Imam Ahmad juga menganggap hadis tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim itu sebagai hadis yang matruk, hadis palsu, hadis yang tertuduh palsu, tertuduh dusta. Ya, terima kasih Ustadz. Nah,
Kemudian kita ini ya beralih. Ini ada penanya baru, Ustaz. Abuya Mulyansyah. Dipersilahkan untuk bertanya. Mau tanya, Ustaz, saya pernah belajar kitab yang namanya Syarah Tangkiyul Qaul, karangan Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Itu apakah masuk kitab Para'iyah atau bagaimana, Ustaz? Itu aja. Gimana Kak? Ada yang mau diulangin Kak? Tadi pertanyaannya kurang Iya, kedengeran. Yang Abuya kitab mungkin. yang Syarah Dan kitab Tangkiyul Qaul, karangan Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Itu apakah kitab itu termasuk Para'iyah atau gimana? iya. Oh ya. Kalau Tankihul Qaul karena memang Imam An-Nawawi jaraknya jauh, itu Nawawinya Tankihul Qaul itu Nawawi Al-Bantani atau Nawawi ini ya? Tankihul Qaul. Ya, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Oh Al-Bantani. Oh, kalau Al-Bantani mungkin jaraknya sangat jauh sekali ya. Dia tahun berapa? Tahun 1000 berapa? 1000 berapa? Kan jaraknya jauh sekali ya dengan imam-imam hadis yang di 500-an Masehi itu. Jadi kalau Tankihul Qaul masuknya ke Masodir al-Masodir al-Far'iyah. Atau sumber sekundernya, bukan sumber primer. Kalau sumber primer itu biasanya dekat dengan apa namanya dengan Nabi. Ya, jaraknya minimal paling lama itu ya 500 tahun ya. Abad 500 Hijriah. Di atas 500 Hijriah itu sudah bisa dikategorikan sebagai kategori kitab eh, masodir masodir far'iyah. Ya. Coba kita lihat dulu di sini kita cari Imam Nawawi wafatnya tahun berapa nih? Nawawi Al-Bantani wafat 1314. Imam Nawawi itu wafat tahun 1314 Hijriah atau di tahun berapa tadi? Di tahun 1897 Masehi. Ya, ini sudah indikasi kalau jaraknya jauh dari masa Nabi, ya sudah indikasi lah. Ini bahwa kitab yang beliau tulis maksudnya Tanqihul Qaul adalah kitab Al-Masadir Al-Far'iyah, bukan Al-Masadir Al-Asliyah. Baik. Sepertinya enggak. Kira-kira ada pertanyaan lain dari peserta? Jika tidak, maka mungkin untuk kelas ilmu tahrij uh, cukup di sini. Namun sebelumnya, izinkan saya membacakan dua peserta kelas ilmu tahrij terbaik. Yang pertama yaitu atas nama Ahwiya Abdul Haris. Kemudian yang kedua ada Ahwiya Bahtiar. Nah, nanti ya silakan menghubungi ini ya. Nanti untuk peserta terbaik silahkan menghubungi IG atau nomor WA admin ya. Nah, untuk sesi yang paling terakhir ini, mungkin kita bisa foto bersama mungkin. Jadi saya minta izin untuk seluruh peserta open kamera terlebih dahulu untuk saya SS. Ya, saya hitung ya. 1, 2, ya. Terima kasih sebelumnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan di
selama pertemuan di kelas ilmu tahrij ini bersama dengan Ustadz Ainul Yakin bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan. Dan untuk kedepannya nanti akan ada ini ya, kelas season 2 mungkin bilangnya season 2 yaitu tentang ilmu sanad. Untuk para peserta yang berkenan eh, join di kelas ini, silahkan hubungi admin. Dan kemudian di bulan depan juga akan ada kelas Amsilati ya, akan mulai kelas Amsilatinya. Untuk yang ingin join juga bisa hubungi admin. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kekurangan. Sebelum menutup acara ini, mari kita membaca doa kafaratul majlis dan juga hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Ainul Yakin atas ilmunya. Semoga bermanfaat insya Allah.